Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dalam program Renungan Pagi Gereja kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bersyukur kami kepadamu Tuhan Yesus yang baik, pertolongan dan kekuatan yang Tuhan masih beri buat kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami perlu hikmat yang daripadamu supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Berfirmanlah Tuhan buat kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik pada saat pagi hari ini. Dan pagi hari ini renungan kebenaran firman Tuhan terambil dalam Roma pasal yang ke-15 ayat 13. Ya, Roma pasal 15 ayat 13 begini firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, judul renungan pagi adalah mendapat kekuatan. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online saya lihat arti kata kekuatan ini adalah perihal kuat dalam tenaga, keteguhan, dan kekukuhan. Dan kata kekuatan ini berasal dari kata dasar kuat yang berarti adalah banyak tenaga, tahan, awet, tidak mudah goyah, teguh, mampu, dan memiliki keunggulan. Ya, jadi setiap orang tentunya membutuhkan kekuatan, ya, supaya bisa bertahan dalam kehidupan ini, supaya bisa menjalani hari-hari dengan baik. Kita memerlukan kekuatan. Dan apa hubungan kekuatan itu dengan ayat yang kita baca barusan? Ya, mari kita lihat dengan kata pengharapan dalam ayat yang kita sudah baca barusan ya. Nah, dan kata pengharapan ini memiliki arti atau kemampuan sebenarnya ya. Jadi apa kata orang tentang pengharapan? Saya lihat di internet artikel di sebuah artikel, maka ada orang yang mengartikan pengharapan itu seperti ini. Pengharapan membantu kita mengambil langkah-langkah positif untuk mencapai tujuan. Membantu kita menghadapi tantangan dengan strategi yang kuat. Membantu kita meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan. Dan membantu kita supaya tidak berputus asa saat menghadapi kesusahan. Jadi pengharapan itu adalah ada kekuatannya, memiliki kekuatan. Sehingga yang terakhir tadi dikatakan kita tidak berputus asa saat menghadapi kesusahan. Dan apa kata Alkitab tentang pengharapan ini? Ibrani 6 ayat 19 berkata bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dan seterusnya ya. Jadi pengharapan itu digambarkan oleh penulis kitab Ibrani itu sama seperti sau, sama seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sau atau jangkar ini adalah pemberat pada sebuah kapal saat berhenti atau berlabuh, sehingga kapal ini tidak oleng atau tidak hanyut terbawa arus, ombak, atau badai. Jadi pada sebuah kapal, sau atau jangkar ini sangat diperlukan. Sehingga ketika ada badai, ada ombak, maka badai atau ombak ini tidak akan menghanyutkan kapal tersebut. Saya dan saudara memerlukan pengharapan, ya, sebagai satu kekuatan kita saat badai atau ombak datang menerpa hidup kita, menerpa kapal
kapal pendidikan kita, menerpa kapal pekerjaan atau usaha kita, menerpa kapal rumah tangga kita. Ya, saat badai dan ombak itu datang menerpa kapal hidup kita, maka kita membutuhkan pengharapan di dalamnya sebagai sebuah jangkar sehingga kehidupan kita ini tidak hancur hanyut dibawa oleh arus atau ombak yang datang menerpa kehidupan kita. Jadi hubungan dari kekuatan dan pengharapan ini sangat kuat. Kita bisa mendapatkan kekuatan kalau kita memiliki pengharapan di dalam hidup ini. Ya, selama masih ada pengharapan di dalam kehidupan kita, maka kita akan masih mendapatkan atau kita masih memiliki kekuatan untuk berjalan hari lepas hari. Sekalipun berat terseot-seot, tapi saya percaya selama kita memiliki pengharapan, kita akan masih bisa berdiri. Sekalipun lutut mungkin sudah mulai goyah atau gemetar. Ya, tapi dengan pengharapan itu kita mendapatkan kekuatan di dalam kehidupan kita. Lalu dari mana kita mendapatkan kekuatan? Dari mana kita mendapatkan pengharapan ini dengan segala kekuatannya? Jelas tadi di dalam kebenaran firman Tuhan ini, semoga Allah sumber pengharapan. Ya, Allah itu, Tuhan itu adalah sumber pengharapan. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan pengharapan itu? Ya datang kepada Tuhan. Datang kepada sumber pengharapan itu. Di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Ya, maka aku akan memberikan kelegaan. Itu firman Tuhan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Ketika kita datang kepada sumber pengharapan itu dan selanjutnya percaya kepada sumber pengharapan itu. Dalam Yohanes 14 ayat pertama, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah, jangan khawatir dan gelisah. Percayalah kepadaku, kata Yesus, dan percaya juga kepada Tuhan. Selanjutnya apa? Mintalah, katanya di dalam Matius 7 ayat 7. Mari kita datang kepada Allah sumber pengharapan itu. Percaya kepadanya dan meminta Tuhan, kami membutuhkan pengharapan hari lepas hari di dalam hidup ini. Dalam situasi yang kami hadapi, biarlah pengharapan akan Engkau itu selalu ada dalam hidup kami. Minta kepada Tuhan. Ketika kita berdoa di pagi hari, Tuhan kami butuh pengharapan yang selalu baru di dalam Engkau. Maka Dia akan mengaruniakan pengharapan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Namun ada ternyata keistimewaannya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Khusus bagi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dikatakan sebegini tadi, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Orang yang dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka orang-orang tersebut akan memiliki satu kelimpahan di dalam pengharapan. Apa arti dari berlimpah ini? Berlimpah adalah lebih atau lebih dari cukup. Ada sisa, kaya dan melampaui. Itu arti kata berlimpah-limpah. Maka orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, dengan kekuatan Roh Kudus itu, maka pengharapan yang sudah ditaruh oleh Allah di dalam hidup kita, ketika kita percaya kepadanya, itu akan menjadi berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Artinya, berlimpah-limpah ini lebih dari cukup, ada sisanya. Bagi sebagian orang yang tidak dipimpin atau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka sudah stuck mungkin kekuatannya sampai di situ. Tetapi saya dan saudara ketika dipenuhi atau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kekuatan kita lebih dari itu.
Tahu Bapak Ibu Saudara, Daud ketika Samuel mengurapi dia, maka firman Tuhan mulai dari saat itu berkuasalah Roh Kudus atas hidup Daud. Dan Daud sekalipun dia dilukai hatinya oleh saudara-saudaranya, lalu diancam nyawanya oleh ayah mertuanya, bahkan anaknya pun ada yang mau membunuh dia. Tapi dalam segala situasi seperti itu, Daud tetap kuat di dalam Tuhan. Karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan dia dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka Daud tetap kuat dalam menghadapi semua tantangan hidup itu. Dia tetap yakin dan percaya ketika dia sudah diurapi oleh Tuhan, maka dia akan menjadi raja seperti janjinya Tuhan. Ya. Sehingga dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan itu selalu menyambut aku. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, kekuatannya melebihi orang-orang yang biasa saja. Ya, Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, manusia sudah mengatakan dari segi manusia, kekuatan kemampuan manusia bahwa Abraham dan Sarah tidak akan memiliki anak. Abraham tidak akan memiliki anak dari Sarah karena dengan kondisi atau keadaan tubuh Sarah yang sudah lanjut usia, ya, itu tidak akan memungkinkan dia memiliki seorang anak lagi. Tapi saya percaya Abraham adalah orang yang dipimpin oleh Tuhan, Roh Kudusnya. Dan sekalipun tidak ada dasar berharap, Abraham tetap berharap. Dia memiliki kekuatan yang lebih dari orang lain. Dia memiliki kekuatan yang melebihi seperti biasa-biasa saja. Dia melampaui kekuatan dia itu, pengharapan dia itu melampaui orang-orang yang ada. Ya, Rasul Paulus pun adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika dia sudah kerap kali diombang-ambingkan di laut, katanya kerap kali disesah atau dicambuk, ya, terancam nyawanya. Tapi dengan pengharapan yang daripada Tuhan itu lewat pimpinan Roh Kudus, dia masih bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan dan kekuatan itu akan berlimpah-limpah ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai hidup kita hari lepas hari. Sepanjang hari ini pun kita biarkan Roh Kudus yang memimpin kita, supaya kita mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian kami. Dan di sepanjang hari ini Tuhan pimpin kami. Berjalanlah bersama-sama dengan kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Tapi biarlah Tuhan saja yang memimpin kami di sepanjang hari ini. Ini doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.